Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Hydrogel probiotik For Power, Hydrogel teruji Bepro OMD. Testimoni, Sudah bisa makan manisan nanas, 1 minggu sudah bisa minum kopi dan makan pedas. Asam lambung 7 tahun baru kali ini sembuh. Terima kasih Hydrogel probiotik. promo Muharram diskon 20% dari harga 200.000 menjadi 160.000. Dibuka keagenan dan distributor seluruh Indonesia. Promo distributor setiap kabupaten. Ada reward umroh bersama Babeh Aldo. Hydrogel solusi untuk lambung Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babeh Aldo bersama gue Babeh Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alaihi salam. Revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka. Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, selamat hari kemerdekaan buat Indonesia ya. Mudah-mudahan merdeka, benar-benar merdeka ya. InsyaAllah. Dan kemarin gua nggak sempat ngonten 2 hari karena perjalanan pulang dari Tanah Suci ke Indonesia. Alhamdulillah pulang selamat, dan ini konten gua pertama setelah pulang dari Tanah Suci. Dan kita lihat nanti ya dari Sumpah Mubahala itu apa yang terjadi, gua yang akan celaka atau mereka. Oke, kita ngebahas tentang peran Ba'alawi terhadap kemerdekaan ini. Sebetulnya banyak sih ya, banyak. Cuman kan itu di framing oleh kelompok-kelompok pembenci Ba'alawi itu, ya begitulah mereka. Kan pasti mau framing. Rhoma Irama aja sampai bilang kado buat bangsa Indonesia. Nah, gue tuh asik kalau ada yang ngebela Ba'alawi itu langsung dikatain nama mereka. Ya jongos Yaman lah, budak Yaman lah. Nah, di momen 17 Agustusan tahun ini itu beredar lagi videonya Hidayat Nur Wahid ya, politikus. Ya, ini nanti Hidayat Nur Wahid disebut budak Yaman, pembelok sejarah ini. Apakah begitu? Kita lihat apa kata Pak Hidayat Nur Wahid. Saya ingin bertanya pada antum semuanya, ada seorang penggubah lagu baik himne maupun lagu perjuangan. Lagu Hari Merdeka dan himne syukur ditulis oleh siapa? H. Mutahar. H itu apa H? Haji Hans Hussein atau siapa? Ini beliau nih. Haji itu adalah di beberapa acara saya sering mendengarkan kita menyanyikan lagu perjuangan Hari Merdeka ciptaan Hans Mutahar. Kalau Hans Mutahar itu muslim atau non muslim? Kemungkinan non muslim. Pada H itu ada Al-Habib Muhammad Ibn Hussein Al-Mutahar. Nah, seperti kan Mutahar. Mutahar itu kan bingung ya, Mutahar itu apa? Mutahar. Al-Mutahar. Al-Mutahar. Ya, Al-Mutahar ini dari Ba'alawi. Dari Ba'alawi. Nanti dibilang ini pembelok sejarah nih, pemalsu makam nih, jongos habaib nih, jongos Yaman nih. Bacot yang ngomong begitu pengen gua tampol. Tapi mereka nggak berani sih ngomong langsung gitu, ngomongnya di medsos, di komentar gitu aja. Nah, Pak Hidayat Nur Wahid hati-hati, ntar dibilang jongos Yaman lu.
Iya, terlepas lu dari jabatan politik, gue cuman mau ngingetin aja, gue udah gak ikut-ikutan politik ya. Udah males gue sama partai politik, termasuk sama partainya Pak Hidayat Nur Wahid, gue juga udah males. Cuman dalam pembahasan ini, hati-hati, Pak Hidayat Nur Wahid akan dibilang budak Yaman. Lanjut. Itu adalah satu ungkapan yang menandakan tentang family. Jadi akan ada As-Saggaf, Al-Attas, Al-Attas, Al-Jufri, Al-Habashi, Al-Habashi, Al-Mutahhar. Ini kelompok turunan Al-Mutahhar. pada Habaib. Benar. Beliau menciptakan lagu ini. Tapi pernahkah diingat dan diketahui oleh bangsa Indonesia bahwa ini ciptaan Habib? Enggak. Iya, bahkan sekarang yang Habib mau dihilang-hilangkan sejarahnya. Bahkan dikatakan termasuk Roma Irama, memba'alawikan. Bacot lu Rom, habis gini gue bahas lu Rom. Iya, habis gini gue bahas lu. Tapi dibilang memba'alawikan. Ini apa namanya? Dihilangkan malah. Aduh, emang tolol sih orang-orang itu ya. Lanjut. Karena hanya pun juga Hans Mutahhar. Coba sekarang antum rasakan, beda enggak ketika kita menyanyikan dua lagu itu dengan mengetahui itu adalah ciptaan Habib, dan dengan kalau itu diciptakan oleh Hans Mutahhar, sama atau tidak kira-kira? Beda Pak. Begitu mereka tahu ini Habib cekot-cekot palanya. Bagi yang benci, cekot-cekot, ternyata Habib, ternyata bahan. Oh itu pembelokan sejarah, itu langsung dia cari fitnahan baru. Dan hati-hati Pak Hidayat Nur Wahid, mau bisa tiba-tiba dapat pangkat baru Pak Hidayat Nur Wahid. Jongos Yaman, Jongos Kabib, emang orang kalau udah hasut hatinya begitu ya. Lanjut. Mari coba kita hayatinya. Ini dasar ini. Beliau menciptakan lagu tentang syukur, itu malah sebelum Indonesia merdeka, dipopulerkan pada Januari 45. Jadi beliau dengan basirohnya seorang Habib. Basirah disebut, basirahnya seorang Habib. Awas dibilang pembelokan sejarah lu. Dibilang pembelokan sejarah, pemalsu makam, macam-macam dah tuh. Bisa tuduhan Jongos Yaman lah, budak Habib. Aduh. Lanjut. Dia merasakan Indonesia pasti akan segera merdeka. Karenanya Subhanallah. dia mendahului dengan syukur. Hafal nggak lagu himne syukur? Bentar Pak Hidayat, gua mau kirim Fatihah dulu buat Habib Hussein Mutahhar dan semua pahlawan Indonesia. Anallah yaghfiru lahum wa yarhamhum yuli darajatin fil jannah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil qabulil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, lanjut. Hafal ya? Dicoba. Nggak apa-apa, di motor kan biasa juga, ada band juga gitu ya. Ya, kita cobanya. Supaya kita menghayati bahwa Indonesia ini, korelasinya dengan para habaib dan ulama itu sangat kuat. Bahkan mereka lah yang mentahiyah, memukodimahi. Supaya ketika umat Islam menerima Indonesia merdeka itu diterima dengan perasaan yang begitu sangat mendalam. Syukur pada Allah yang luar biasa. Baik, kita mulai. Kita nyanyikan himne syukur. 1, 2, 3. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Luar biasa. Tanah air pusaka Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Iya, kayak lagi bikin gosida itu kan biasa yang akhirannya itu ada rimanya gitu. Subhanallah. Lanjut. Ya, udah cukup dulu. Tapi
Luar biasanya beliau menciptakan lagu ini Januari 45 dipopulerkan, pada Indonesia Merdeka baru Agustus 45. Umat dipersiapkan untuk menerima kehadiran Indonesia Merdeka oleh seorang Habib. Dan kemudian ketika ulang tahun pertama dari kemerdekaan Indonesia tanggal 7 Agustus tahun 46, beliau menciptakan lagu dan sekaligus mempersiapkan kondisi bagaimana umat menerima Indonesia Merdeka ini. Antum kenalkan yang namanya sekarang pasukan Paskibraka. Beliaulah yang memulai menciptakannya. Beliau juga Bapak Pramuka Indonesia. Ini beliau dengan seragam pramukanya ini. Muhammad Ibn Husain Al-Mutahhar. Jadi supaya peringatan itu begitu penuh dengan haibah, penuh dengan harisma gitu, dan menghadirkan kebersamaan dengan seluruh anak-anak muda di Indonesia, diambillah 8 pemuda dari berbagai provinsi untuk menjadi pengurus pasukan pengibar bendera pusaka. Beliau yang menciptakan. Beliau mulai. Nah, Beliau juga tuh, oi Roma, kado terindah tuh. Udah tua, coba jangan tolol napa. Astagfirullahaladzim, gak kuat gue. Ya gue udah gak di tanah suci. Enak gue ngomong. Kemarin masih rada berakhlak gue di tanah suci. Kalau udah di luar udah gak. Ngapain gue berakhlak sama orang-orang yang gak bisa berakhlak gitu. Masih ya gue gak bisa mencerminkan akhlak Nabi SAW. Jauh gue dari akhlak Nabi. Tapi gue cinta Nabi dan keluarga Nabi. Dan umat Nabi. Ulama Nabi. Semua yang ganggu tentang Nabi, gua akan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Lanjut. yang kemudian menciptakan lagu Hari Merdeka. Jadi tadi syukur, dan sekarang setelah merdeka kita dengan syukur, tapi kita juga menyikapinya dengan gegap gempita. Lagi-lagi seorang Habib. Apa lagu Hari Merdeka? Kita nyanyikan Hari Merdekanya. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Allah, sampai mau keluar air mata gue. Wallah, sampai mau keluar air mata gue. Cukup dapat hidayat. Ini mau, tapi ya sekali lagi guys, menunjukkan sinar matahari sama orang yang buta itu ya percuma. Nggak bisa. Mau ngasih tahu sama lalat bahwasannya bunga itu lebih indah dari sampah, itu nggak bisa. Orang yang udah mati hatinya, ketutup, udah buta hatinya, mereka akan bisa menuduh kalian dengan berbagai macam. Contohnya Roma Irama yang gue sebut. Dia pakai nyebut, udah tunggu aja mubahala gue Roma. Gue siap-siap dulu. Tapi habis gini gue ada mau bahas tentang Roma. Jadi buat Pak Hidayat Munur Wahid, gue terlepas dari lu partai apa, gue gak ikut-ikutan masalah partai itu, cuman gue mau ingetin aja. Ya hati-hati, disebut Jongos Yaman, budak Yaman. Pembelok sejarah, hati-hati, bisa jadi itu gitu loh. Gue Babe Aldo pamit dulu, sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, warza wal hidayah, wal afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Oke guys, sekarang ada paket umroh reguler bareng Babe Aldo. Itu insya Allah estimasi keberangkatannya Oktober tahun 2024 ini, bulan Oktober ini ya. Harga paketnya guys itu dari mulai 27.500.000, BP 5 juta rupiah. Itu untuk 12 hari di sono. Jadi jangan lupa ini langsung dihubungin paket umroh reguler 12 hari bareng Babe Aldo. Cepat dihubungin ini 0823 1162 9664. Langsung guys, biar kalian bisa umroh bareng gue bulan Oktober. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara
langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wa la tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal